Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Saya benar-benar antusias nih karena hari ini kita bakal ngebedah tuntas salah satu topik yang lagi panas-panasnya di dunia otomotif. Kita bakal nyingkirin dulu semua mitos atau sekadar janji manis marketing dan langsung terjun ke data nyatanya. Kita akan bandingin langsung nih kendaraan listrik alias EV melawan kendaraan konvensional berbahan bakar bensin, khusus untuk situasi di Indonesia saat ini. Jadi buat Anda yang lagi galau mau ganti mobil, wah, Anda ada di tempat yang pas banget. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan terbesarnya. Pertanyaan yang mungkin paling sering muter-muter di kepala kita. Apa benar sih mobil listrik itu solusi ajaib yang super murah dan 100% hijau seperti reputasinya? Di luar sana kan klaimnya luar biasa banget ya. Tapi, apakah realita di lapangannya, terutama di jalanan Indonesia yang unik banget ini, emang seindah itu? Yuk, kita buktikan sama-sama. Sebelum kita masuk ke pusingnya angka-angka, kita samain persepsi dulu soal beda mendasarnya. Mobil konvensional atau IC itu ibaratnya pabrik kecil yang terus-terusan ngebakar bahan bakar fosil. Di dalamnya tuh ada ribuan komponen mekanis yang bergerak barengan, sangat kompleks. Nah, bandingin sama mobil listrik murni atau BEV. Konsepnya tuh lebih mirip perangkat elektronik raksasa, kayak smartphone beroda. Dia pakai motor bertenaga baterai dengan komponen gerak yang sedikit banget. Filosofi desain yang beda jauh inilah yang nanti bakal nentuin semua kelebihan dan kelemahan yang bakal kita obrolin. Untuk hari ini, kita punya agenda yang cukup padat tapi seru. Kita bakal mulai dari melihat gimana sih revolusi otomotif di Indonesia sekarang, terus lanjut adu performa, bongkar realita dampak lingkungan, hitung-hitungan jujur soal biaya, update mengejutkan soal infrastruktur dan aturan pajak, sampai akhirnya kita tarik satu kesimpulan besar. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih peta pertarungan otomotif di Indonesia saat ini? Kalau kita lihat datanya, wah lonjakannya gila-gilaan. Penjualan kendaraan listrik itu meroket sampai 383% di tahun 2022. Angka ini didorong kuat banget sama ambisi pemerintah kita yang pengen manfaatin cadangan nikel raksasa Indonesia. Tujuannya simple, kita pengen jadi penguasa rantai pasok baterai global. Tapi ya mari kita realistis aja. Coba tengok ke jalan raya, mobil bensin masih jadi raja mutlak kan? Kenapa? Karena harga beli mobil listrik itu masih tergolong premium banget, plus masih banyak yang parno soal gampang gaknya nyari tempat ngecas. Nah, dari urusan pasar, kita geser ke hal yang paling kerasa buat kita secara personal, performa dan kenyamanan pas nyetir. Kalau bicara soal mekanis, ada satu fakta yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala, mobil bensin biasa itu punya sekitar 2.000 komponen yang gerak dan bergesekan satu sama lain. Mobil listrik cuma sekitar 20. Bayangin aja selisihnya. Efeknya apa? Karena komponennya minim, tenaga atau torsi di mobil listrik itu langsung keluar instan sejak detik pertama kita injak pedal. Bikin lincah banget buat nyelip-nyelip di kemacetan. Ditambah lagi, ada sistem pengereman regeneratif. Jadi pas kita lepas pedal gas, mobil melambat sendiri sekaligus ngisi baterai. Kampas rem jadi awet banget, beneran deh. Jadi gini, untuk rute dalam kota yang macet dan stop and go, mobil listrik itu emang rajanya. Mulus dan responsif banget. Tapi, ya ada tapinya nih. Kalau konteksnya adalah jalan tol lintas provinsi dengan kecepatan tinggi yang konstan, mobil konvensional masih pegang kendali. Mesin pembakaran itu udah dirancang tangguh banget buat nahan kecepatan puncak tanpa masalah. Sementara mobil listrik kadang berisiko mengalami panas berlebih di baterainya kalau dipacu maksimal terlalu lama. Oke, lanjut ke bagian yang sering banget jadi materi jualan utamanya mobil listrik, lingkungan. Sehijau apa sih mereka sebenarnya? Kalau di dalam kota, mobil listrik ini benar-benar pahlawan. Nggak ada asap knalpot, jalanan juga jadi jauh lebih tenang. Nol emisi gas buang, titik. Tapi secara nasional, jejak karbon mereka di Indonesia punya cerita yang sedikit beda. Kenapa gitu? Pertama, proses nambang nikel sampai jadi baterai itu butuh energi yang luar biasa besar dan ngasilin emisi tinggi. Terus yang kedua, listrik buat ngecas mobilnya dapat dari mana? Sebagian besar jaringan listrik kita masih bergantung sama PLTU batubara. Jadi kasarnya nih, emisinya tuh nggak hilang, cuma pindah lokasi aja dari knalpot mobil ke cerobong asap pembangkit listrik. Lingkungan emang penting, tapi ujung-ujungnya dompet kita yang bicara kan? Yuk kita bahas hitung-hitungan biaya operasional. Ini data dari Kata Data yang bener-bener mind-blowing. Coba bayangin, Anda mau road trip dari Jakarta ke Bali. Pakai mobil bensin, Anda harus siapin budget sekitar 1,2 juta rupiah buat bensinnya. Terus kalau pakai mobil listrik, Anda cuma butuh sekitar 200.000 rupiah buat energi listriknya. Serius, selisihnya semasif itu. Dan pastinya bikin kita mikir 2 kali. Kok bisa semurah itu? Jawabannya ada di dukungan PLN juga. Kalau Anda ngecas di rumah dari jam 10 malam sampai 5 pagi, itu dapat diskon tarif listrik 30%.
Terus urusan bengkel, karena nggak ada mesin yang ngebakar bensin, lupakan aja tuh yang namanya rutin ganti oli, ganti busi, atau kuras transmisi. Makanya biaya perawatan mobil listrik untuk 5 tahun itu rata-rata cuma 8-12 juta rupiah aja. Beda jauh sama mobil bensin yang bisa tembus 20-30 juta rupiah. Tapi tunggu dulu, ini dia realita pahitnya. 35-60%. Ini angka apa? Ini adalah penurunan harga jual kembali alias depresiasi mobil listrik bekas per tahunnya saat ini. Wah, anjlok banget kan? Jadi emang betul, biaya jalan sehari-harinya murah banget. Tapi modal awal belinya tinggi, dan kalau mau dijual lagi, harganya bisa terjun bebas. Beda ceritanya sama mobil bensin, yang harganya jauh lebih stabil, cuma turun sekitar 10-15% aja per tahun. Ini biaya tersembunyi yang wajib banget Anda pertimbangkan. Oke, kita beralih ke aspek birokrasi dan logistik sehari-hari. Aturan main di Indonesia ini lagi berubah banget loh. Buat yang suka jalan jauh, infrastruktur itu krusial. Stasiun pengisian umum atau SPKLU emang tumbuhnya lumayan cepat, nyentuh angka 3.200 unit lebih di tahun 2024. Cuma masalahnya masih numpuk di Pulau Jawa. Tapi sebenarnya nih, strategi utamanya pemerintah lewat PLN itu bukan perbanyak stasiun publik, melainkan program Home Charging 2.0. Mereka pengen garasi rumah Anda berubah jadi pom bensin pribadi. Jadi ngecas mobil tuh dibikin segampang nyolok charger HP sebelum Anda tidur. Nah, poin yang ini penting banget soal pajak. Selama ini kita mikirnya, oh mobil listrik itu pasti bebas pajak dari pusat. Eits, catat tanggal ini, 1 April 2026. Aturannya bakal berubah total. Pemerintah pusat nganggap kalau bobot dasar pajak mobil listrik itu harus disamain sama mobil bensin. Alasannya masuk akal sih, karena mobil listrik kan berat, jadi ngerusak aspal jalannya ya sama aja kayak mobil biasa. Artinya, keistimewaan pajak 0% nasional bakal dicabut, dan soal diskon pajak itu murni diserahkan ke kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Tapi jangan panik dulu buat Anda yang tinggal di kota besar. Pemerintah daerah sekarang yang pegang kendali penuh. Contohnya, Pemprov DKI Jakarta yang langsung unjuk gigi nih. Mereka memastikan pajak kendaraan tahunan untuk mobil listrik murni tetap 0% di Jakarta. Dan yang jadi rebutan banyak orang, mobil listrik tetap kebal dari aturan ganjil genap. Buat warga komuter ibu kota yang pengen lewat mana aja setiap hari tanpa mikir plat nomor, wah ini sih privilege yang gak ada duanya. Kita sampai di penghujung pembahasan. Pertanyaannya, dari semua data tadi, mana yang paling pas buat Anda? Semuanya balik lagi ke kebiasaan Anda. Mobil listrik itu pilihan absolut yang jenius banget kalau rute harian Anda gampang diprediksi di dalam kota, Anda capek sama ganjil genap, dan yang paling penting, Anda punya garasi buat ngecas di rumah. Hematnya nggak ada lawan. Tapi kalau Anda tipe yang hobi dadakan road trip lintas provinsi, nggak mau pusing nyari colokan listrik pas liburan, dan lumayan sensitif sama harga jual kembali mobil ke depannya, ya jujur aja, mobil konvensional masih jadi opsi yang paling aman dan masuk akal buat sekarang. Pada akhirnya, ini bukan sekadar nanya mana teknologi yang paling canggih, tapi mana yang paling nyambung sama gaya hidup harian Anda. Datanya udah kita gelar semua nih. Operasional super murah, tapi diintai depresiasi harga yang tajam. Nol polusi di jalan, tapi listriknya dari batu bara. Sekarang, coba renungin rutinitas Anda. Apakah Anda udah siap nyolok kendaraan Anda ke masa depan? Atau garaki Anda masih butuh kepraktisan dari mesin pembakaran konvensional? Keputusan ada di tangan Anda. Terima kasih banyak udah nyimak sesi penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.